Amelia Rahmadona. Saya adalah salah satu dosen jurusan D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Di jurusan Teknik Sipil, saya mengampu beberapa mata kuliah di antaranya 1. Rekayasa lalu lintas, 2. Bahan bangunan 1 dan 2, Laboratorium Pengujian Bahan 1 dan 2, Perencanaan Geometrik Jalan, dan Manajemen Proyek. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas. Pada mata kuliah ini lebih pada substansi mengajarkan mahasiswa tentang salah satu cabang dari ilmu teknik transportasi yang berkaitan dengan perencanaan dan desain geometris jalan, operasional lalu lintas, jalan dan jaringan jalan, dan terminal yang berhubungan dengan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jalan. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memberikan gambaran singkat tentang proses pembelajaran mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas. Mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas merupakan mata kuliah yang didapat oleh setiap mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya di semester ketiga dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas yaitu antara lain 1. Mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup rekayasa lalu lintas. 2. Mampu menjelaskan komponen dan karakteristik lalu lintas berdasarkan hubungan volume, kecepatan, dan kerapatan lalu lintas. 3. Mampu menguraikan jenis dan tujuan survei lalu lintas. 4. Mampu menghitung volume lalu lintas per jam berdasarkan jenis kendaraan. 5. Mampu menghitung kecepatan rata-rata kendaraan dan kepadatan lalu lintas berdasarkan dari hasil survei kecepatan kendaraan. 6. Mampu menentukan kapasitas ruas jalan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas ruas jalan. 7. Mampu menentukan tingkat pelayanan jalan berdasarkan kinerja ruas jalan. Dan terakhir, mampu menerapkan konsep rekayasa lalu lintas dengan metode survei. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, di dalam pembelajaran mahasiswa akan dibekali beberapa materi, yaitu pertama, ruang lingkup teknik lalu lintas, kedua, karakteristik lalu lintas, ketiga, survei lalu lintas, keempat, kapasitas ruas jalan, kelima, tingkat pelayanan ruas jalan, keenam, persimpangan, dan ketujuh, perparkiran. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa dan juga kami selaku pengajar, ada beberapa buku referensi yang digunakan, yaitu pertama, Profesor Insinyur Laksono Suryo Putranto, judulnya Rekayasa Lalu Lintas edisi ketiga. Kedua, buku Menuju Lalu Lintas yang Tertib dan Aman dari Iskandar Abu Bakar. Ketiga, pedoman dari Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota dari Dirjen Perhubungan Darat tahun 1999 mengenai rekayasa lalu lintas. Keempat, Departemen Pekerjaan Umum, yaitu Pedoman Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997. Selain buku referensi tersebut, saya juga menyiapkan modul ajar bagi mahasiswa. Hal tersebut agar dapat memudahkan bagi setiap mahasiswa mengikuti secara sistematis mata kuliah rekayasa lalu lintas. Untuk metode pembelajaran, mengingat mahasiswa generasi sekarang ini terbiasa dengan menggunakan teknologi dan keterbukaan informasi yang sangat luas, maka pendekatan proses belajar mengajar menggunakan metode ceramah atau penyampaian materi yang diselingi dengan diskusi terkait dengan sharing pengalaman yang pernah ditemui di lapangan, dengan harapan mahasiswa lebih tertarik untuk berdiskusi dan menyampaikan hal-hal yang mereka temui di kehidupan sehari-hari dan disisipi dengan humor agar kelas tidak terasa membosankan. Yang kedua, mengajak mahasiswa langsung terjun ke lapangan dengan cara melakukan survei lalu lintas dan dijadikan proyek untuk mereka selesaikan secara berkelompok. Diharapkan dari beberapa metode pelajaran atau pengajaran tersebut, kelas terasa lebih menyenangkan dan bermakna bagi mahasiswa. Sedangkan untuk melakukan evaluasi capaian pembelajaran, biasanya saya memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa untuk dikerjakan. Selanjutnya mahasiswa juga mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Beberapa parameter dalam melakukan penilaian yaitu pertama, kehadiran sebesar 10%, kedua, keaktifan di kelas sebesar 20%, ketiga, tugas sebesar 30%, keempat, UTS sebesar 20%, dan terakhir UAS sebesar 20%. Video yang akan saya sampaikan berikut merupakan pertemuan keempat di mana
pada pertemuan tersebut akan membahas tentang jenis survei lalu lintas, tipe dan metode survei volume lalu lintas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya kuliah hari ini. Ya. Hari ini adalah pertemuan keempat kita pada mata kuliah rekayasa lalu lintas. Ya. Untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis dan tujuan survei lalu lintas. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa tadi sub CPMK, ya, atau capaian pembelajaran yang harus kita capai untuk materi jenis dan tujuan survei lalu lintas, ya. Apa saja capaian pembelajarannya, ya? Yang paling penting itu adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep rekayasa lalu lintas dengan metode survei, ya. Nah, mahasiswa mampu menerapkan konsep rekayasa lalu lintas itu, ya, harus dilalui dengan mahasiswa mampu menguraikan survei jenis survei lalu lintas terlebih dahulu, ya. Dan mahasiswa mampu menjelaskan survei volume kendaraan. Oke. Berdasarkan pertemuan kita yang di minggu lalu, ya, Ibu sudah menjelaskan mengenai karakteristik lalu lintas. Nah, karakter lalu lintas itu terdiri dari 3. Ada 3. Pertama itu volume, kedua adalah kecepatan, dan ketiga adalah kerapatan atau kepadatan lalu lintas. Oke. Nah, Ibu akan mereview sebentar ya mengenai pertemuan yang lalu, materi yang sudah kita dapatkan. Pertama mengenai volume lalu lintas. Apa ada yang masih ingat mengenai volume lalu lintas? Coba Aldi, apa itu volume lalu lintas? Volume lalu lintas yaitu volume kendaraan yang melewati satu jalan pada periode waktu tertentu yang diukur dalam satuan kendaraan per satuan waktu. Oke, ya. Kalau kecepatan kendaraan, apa itu Sajida? Kecepatan kendaraan adalah pergerakan suatu kendaraan dalam jarak persatuan waktu. Oke. Dan kerapatan, coba apa itu kerapatan, Agil? Kerapatan didefinisikan sebagai laju dari suatu pergerakan kendaraan dihitung dalam jarak per satuan waktu. Oke, ya. Jadi karakter lalu lintas itu ada 3: volume, kecepatan kendaraan, dan juga kerapatan atau kepadatan. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini mengenai survei lalu lintas. Apa itu survei lalu lintas? Sebelum kita masuk lebih dalam apa survei lalu lintas, kita harus tahu dulu definisi dari survei lalu lintas. Oke. Survei lalu lintas itu adalah kegiatan pokok, ya, dan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan data volume lalu lintas, ya, untuk berbagai keperluan teknik dan perencanaan transportasi, ya. Jadi survei lalu lintas adalah kegiatan untuk mendapatkan data lalu lintas, di mana data ini nantinya digunakan untuk keperluan teknik lalu lintas dan perencanaan transportasi ke depannya. Sebagai contoh, ya, mau bangun jalan. Untuk bangun jalan itu kita butuh yang namanya data lalu lintas harian rata-rata atau LHR. Mendapatkan LHR itu dari mana? Dengan cara survei lalu lintas. Untuk apa LHR? Tujuannya nanti untuk memprediksi jumlah kendaraan di masa depan. Berapa persen pertumbuhan lalu lintas, ya. Oke. Nah, survei lalu lintas ini ada berbagai jenis, ya.
Jadi survei lalu lintas itu ada beberapa macam, tapi yang paling sering digunakan itu adalah survei volume lalu lintas. Selain itu ada juga survei pola penggunaan lahan, ada survei pola perjalanan, ada survei kecepatan kendaraan, ada survei parkir, dan juga survei simpan. Survei lalu lintas sebenarnya tidak hanya ini, tapi ada lagi yang lainnya. Tapi yang paling sering dilakukan adalah survei-survei yang Ibu sebutkan tadi. Ya, untuk mendapatkan prediksi atau lalu lintas harian rata-rata tadi kita menggunakan survei volume lalu lintas. Ada survei pola penggunaan lahan. Survei penggunaan lahan itu seperti apa? Kita memsurvei di wilayah tertentu itu penggunaan lahannya dipergunakan untuk apa? Apakah untuk bisnis atau untuk sekolah atau untuk apa? Kantor, ya. Nah, itu nanti bisa kita tahu dari situ, dari survei penggunaan lahan. Oh, misalnya di wilayah A, misalnya ini dominannya untuk penggunaan lahannya digunakan untuk apa? Untuk wilayah B misalnya digunakan kebanyakan untuk apa? Itu melalui survei penggunaan lahan. Ada survei pola perjalanan juga. Ya, survei pola perjalanan itu mengetahui pola perjalanan dari orang gitu ya. Jadi misalnya dalam satu daerah tertentu misalnya itu disurvei mengetahui biasanya perjalanan itu dari setiap harinya yaitu dari mana ke mana gitu. Ya, jadi bisa tahu gitu pola perjalanan orang itu kemana. Itu untuk nanti berhubungan kemana survei pola perjalanan itu nanti berhubungan dengan bisa juga untuk menentukan rute ya, rute suatu bukan rute jalan ya, maksudnya itu rute kendaraan untuk transportasi publik ya. Misalnya kita membuat rute untuk transmusi gitu kan. Oh, kebanyakan nih kemana pola perjalanannya gitu ya, ke daerah mana gitu kan. Apa saja nanti yang dilaluin dari situ kan jalannya mau dilalui. Jadi itu bisa kita untuk menentukan rute dari suatu transportasi publik itu bisa melakukan survei pola perjalanan. Ada survei kecepatan kendaraan juga untuk mengetahui rata-rata kecepatan kendaraan di jalan. Ya, ada survei parkir. Ini biasanya untuk menentukan jumlah petak parkir ya pada suatu tempat gitu ya. Terus ada survei simpan juga. Oke. Untuk menentukan untuk melakukan survei, tentunya kita harus mengetahui dulu metode survei apa saja itu ya. Jadi metode survei itu ada yang nanti metode survei manual, ada yang menggunakan alat. Tapi untuk menentukan metode survei itu nanti bergantung dari apa? Pertama dari tujuan surveinya untuk apa ya. Misalkan tadi tujuan surveinya untuk mengetahui berapa volume lalu lintas gitu ya. Nanti bisa disesuaikan mau pakai yang manual caranya atau mau pakai yang dengan cara alat gitu ya. Terus yang kedua itu alat yang digunakan tadi ya, itu berhubungan dari tujuan survei itu tadi apa, nanti berhubungan dengan alat yang akan digunakan ya. Lalu ada diperkirakan juga dananya ya. Kalau misalnya dananya itu terbatas, mungkin kita harus menggunakan metode survei yang sekiranya simple gitu ya, tidak mengeluarkan banyak dana dan juga waktu. Itu waktu juga diperkirakan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, coba kita lihat di survei volume lalu lintas. Nah, dari survei volume lalu lintas ini biasanya ya, survei volume lalu lintas itu mengetahui berapa jumlah volume kendaraan. Jadi kalau untuk survei volume lalu lintas ini satuan pengukurannya itu biasanya kendaraan per tahun bisa, kendaraan per hari bisa, atau kendaraan per jam. Tergantung kita mau surveinya seperti apa ya. Kalau misalnya kendaraan per tahun berarti kita menghitung jumlah kendaraan itu dalam waktu 1 tahun ya. Dalam waktu 1 tahun. Biasanya kalau kita kendaraan per tahun ini, kalau kita menggunakan cara manual itu sangat membutuhkan dana yang besar, sangat tidak efektif.
sensitif, biasanya menggunakan alat ini, ya semacam detektor gitu. Jadi langsung terinput ke satu sistem. Gitu. Ada juga kendaraan per hari dan juga kendaraan per jam. Ya. Terus tipe survei volume lalu lintas, ada yang short time counter, ada intermediate period, ada yang seminggu, ada yang long term, ya selama 1 tahun. Jadi tipe survei volume tadi itu akan berhubungan dengan satuan pengukurannya. Kalau yang short time counting, ya itu biasanya untuk perhitungan yang pendek, biasanya kendaraan per jam atau kendaraan per hari, gitu ya. Ada yang intermediate period, ya. Nah, ini biasanya kalau intermediate ini bisa juga kendaraan per hari. Terus ada yang 1 minggu, ya, weekday sama weekend juga dihitung, ya. Dan juga yang long term, yang long term ini yang kendaraan per tahun satuannya, ya. Nah, metode survei lalu lintas itu bermacam-macam. Ada yang manual, ada yang menggunakan alat, ya. Kalau alat itu biasanya detektor. Ya, kalau yang manual itu seperti apa contohnya? Misal kalian pernah belum ya? Kalian belum survei ya? Belum pernah kan? Jadi kalau misal survei lalu lintas yang manual, itu kalian ngitungnya itu secara manual. Jadi menggunakan kertas, jadi dihitung ya berapa kendaraan yang melewati satu jalan ya atau titik yang sudah ditentukan. Jadi kalian berdiri di pinggir jalan, hitungin jumlah kendaraan. Itu cara manual. Terus ada yang detektor. Detektor itu berarti memasang satu alat di titik tertentu, ya. Nanti kendaraan yang lewat itu biasanya bisa juga langsung ke sistem. Atau kalau misalnya masih setengah manual, itu biasanya hanya masang kayak semacam video, ya, video. Nanti setelah itu berapa waktu yang ditentukan, nanti dihitung jumlah kendaraannya melalui video tersebut. Itu semi manual, ya, gitu. Dan juga ada yang menggunakan induksi putar, itu juga menggunakan alat. Jadi meletakkan alat di satu titik yang sudah ditentukan, nanti kendaraan yang lewat itu akan terdetek, ya, terdetek. Terus selang udara juga sama, ya, dan atau dengan cara, tapi sekarang kan sudah teknologi udah semakin berkembang, ya. Kalau misalnya kita mau cari survei jumlah kendaraan per tahun itu sudah nggak masalah, menggunakan teknologi, ya, apalagi sekarang teknologi udah semakin berkembang, bisa menggunakan sebutannya sekarang AI, ya, artificial intelligence, gitu. Jadi menggunakan kecerdasan buatan sekarang udah gampang sekali ya untuk mendapatkan data, gitu, ya. Oke. Nah, keuntungan dan kerugian dari metode yang manual dan juga detektor, ya, ada keuntungan dan kekurangannya masing-masing kalau kita menggunakan metode manual atau metode detektor, ya. Kalau manual, ya, keuntungannya pertama itu sederhana, ya, atau simple cara kerjanya. Cukup kita nyatet jumlah kendaraan, kita berdiri di pinggir jalan, kita catat jumlah kendaraan sesuaikan dengan form survei yang sudah ditentukan, ya. Terus lebih fleksibel, jadi nentuin waktunya ya terserah, gitu, ya. Dan juga tidak perlu pengaturan, baik itu untuk tipe short time counter atau yang long time, ya, period. Dan juga itu kalau keuntungan manual, ya. Tapi kekurangannya apa? Kita pakai manual, berarti kita butuh apa? Banyak sumber daya manusia, gitu. Nggak mungkin kan kita sendirian, ya. Kita butuh banyak sumber daya manusia, apalagi banyak kendaraan yang melewat, gitu, ya. Butuh sumber daya manusia yang banyak, berarti apa yang harus kita keluarkan dari situ? Kita bayar kan? Nggak mungkin orang itu dibayar cuma dengan air minum, nggak mungkin, ya. Nah, makanya itu butuh dana yang besar kalau menggunakan metode manual, dan juga tingkat ketelitiannya juga agak sedikit kecil,
Ya, kenapa? Karena biasanya kalau kita manual itu biasanya terlewat banyak sekali kendaraan yang terlewati. Tidak sempat kita catat gitu, ya. Oke. Sedangkan kalau metode detektor itu keuntungannya pertama tahan terhadap cuaca. Ya. Mau panas, mau dingin, mau hujan, ya. Dia tahan. Coba kalau misalnya yang manual tadi kita pakai tenaga manusia. Kalau hujan gimana? Ya lari kan mestinya kan, berteduh kan, nggak mungkin dong dia diem aja di situ nangkep gitu enggak kan. Jadi kalau detektor itu keuntungannya dia tahan terhadap segala cuaca, ya, dan juga kekurangan. Nah, kekurangannya butuh tenaga yang terlatih untuk bisa menggunakan alatnya, ya. Terus juga perlu diperhitungan ulang nanti setelah selesai dilakukan penggunaan detektornya, dan biaya pemasangannya biasanya mahal. Itu ya kalau menggunakan metode detektor. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang jauh ini untuk materi jenis survei lalu lintas ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kira-kira apa, Aldi? Kan mau survei kan? Ya. Mungkin bagaimana cara untuk menentukan metode survei? Oh, cara menentukan metode survei yang tepat ya. Kira-kira seperti itu, Ya. Aldi. Oke. Jadi metode survei itu ditentukan berdasarkan tujuan surveinya untuk apa. Gitu. Ya. Misalkan kalau tujuan surveinya tadi mau kita survei volume kendaraan, ya, atau volume lalu lintas, ya. Terus dilihat juga berapa lama durasi waktu yang mau diambil. Kalau misalkan durasinya hanya weekday saja yang mau kita ambil, cukup kita pakai manual. Tapi kalau misalnya kita mau kita ambil, misalnya dalam 1 bulan, ya, berapa jumlah kendaraannya, atau dalam 1 waktu periodnya, gitu ya. Ya kita harus menggunakan alat, gitu. Jadi ditentukan berdasarkan tujuan surveinya apa, terus nanti disesuaikan, gitu ya, dengan alatnya seperti apa yang mau digunakan. Kira-kira seperti itu ya, Aldi ya. Oke. Nah, materi kita mengenai jenis dan survei lalu lintas berasa kurang lebih sampai di keuntungan dan kekurangan dari metode survei, ya. Oke. Ibu akan kasih pertanyaan sebentar ya untuk kalian untuk mengenai, kita review sedikit yang sudah dijelasin tadi ya. Oke. Pertanyaan yang pertama itu adalah coba sebutkan jenis-jenis survei lalu lintas. Coba Theodor. Lalu lintas itu yang pertama survei volume lalu lintas, terus survei pola perjalanan, Oke. pola penggunaan lahan, survei pola perjalanan, survei parkir, survei simpang, sama survei kecepatan. Oke ya. Benar nggak apa yang disampaikan Theodor tadi? Oke, Theodor ini kasih. Theodor udah bisa jawab. Ya. Satu lagi ya pertanyaannya. Coba Zafran. Ya, pertanyaannya mengenai coba sebutkan metode survei lalu lintas apa saja, Zafran? Apa? Manual dan Ada 4. apa aja? Itu juga survei. Dan Oke ya. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya ya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri mata kuliah rekayasa lalu lintas hari ini, Ibu ada tugas untuk kalian ya.
Oke, tugasnya itu adalah buat makalah mengenai jenis-jenis survei dan tujuan survei, lalu lintas beserta tahapan surveinya. Oke, deadline pengumpulannya kapan? Selasa 18 Juni 2023 ya, sampai jam 10 pagi. Jadi kalau misalnya sudah selesai, silakan kumpulkan tugasnya di link Google Drive berikut ini. Oke? Oke ya. Untuk penilaiannya itu ini lembar penilaian makalahnya ya, nanti dicek bagaimana sistematikanya, terus kelengkapan, kejelasan ya, kebenaran, kemampuan mahasiswa dan penggunaan referensi. Ya. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih untuk apresiasinya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan ke-5. Demikian deskripsi pembelajaran di MK Rekayasa Lalu Lintas yang bisa saya sajikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Semoga pesan tersebut dapat memotivasi kita semua untuk dapat memberikan yang terbaik dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Saya Filia Rahmadona, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.